Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung kembali dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan, Sabat ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jeba Emin. Pendeta saat ini melayani sebagai sekretaris eksekutif Gereja Masei Advent Hari ke-7 Daerah Misi Luwu Tanah Toraja. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggur. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan diri-Nya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggur-Nya. Turut Tuhan dengan hati rendah, lakukanlah segala pesan-Nya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggur-Nya. Ayat hafalan kita di Sabat ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami semua. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang 6 hari dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Kami boleh tiba kembali di hari Sabat Tuhan yang suci ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Sedia kami akan memulaikan acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, dan pelayanan perorangan. Biar Tuhan mau bersama-sama dengan kami, berkati acara ini sehingga boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Sabat. Saat ini saya secara pribadi sangat senang boleh bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian dalam acara rumah tangga. Dan pada saat ini tentunya saya berharap rumah tangga kita dalam keadaan baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini firman Tuhan saya beri judul hidup dalam kasih. Ya, dalam rumah tangga kasih yang paling utama yang harus dipraktikkan di dalam perjalanan hidup suami istri bersama dengan anak-anak. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Rasul Paulus katakan, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku umat Tuhan,
dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23, kasih adalah dasar utama sehingga rumah tangga itu mengalami sukacita, ya. Kasih dasar pertama sehingga rumah tangga itu mengalami damai sejahtera. Di dalam kehidupan rumah tangga jika ada kasih, suami maupun istri akan lebih sabar ketika menghadapi kesulitan-kesulitan tantangan dalam rumah tangga, ya. Kasih yang menuntun kepada kita berkemurahan. Kasih menuntun kepada kebaikan, dan kasih, ketika ada kasih dalam rumah tangga, maka kasih itu akan menuntun suami istri untuk selalu setia satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan, kasih menuntun kepada kita berperilaku lemah lembut, ya. Kasih menuntun kita kepada penguasaan diri. Jika kita mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak, ya, kita akan menguasai diri kita sehingga kalaupun emosi harus dikontrol, ya. Kalaupun ada marah sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan, ya, penguasaan diri karena ada kasih di sana. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Dalam rumah tangga, ya, saudara-saudara, suami maupun istri, kita diajak untuk saling membantu, harus sabar, ya. Aplikasi rohani untuk kita dalam Efesus pasal 4 ayat 2 mengingatkan kita rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang selalu rendah hati satu dengan yang lain, lemah lembut istri terhadap suami, ya. Contoh, walaupun kehabisan uang di rumah, ya. Biasa ibu-ibu atau mama-mama, ya, kalau sudah tidak ada uang di rumah, ya, seringkali emosi itu tidak stabil. Atau mungkin ada masalah anak-anak, ya, ayah mau didik, ibu tidak setuju, bisa menimbulkan masalah. Itulah sebabnya dalam menjalani rumah tangga, Rasul Paulus titip pesan dalam Efesus pasal 4 ayat 2, mari kita selalu rendah hati. Kita lemah lembut, ya, kita sabar. Tunjukkanlah dalam orang punya keluarga sifat-sifat atau kasih itu dalam kehidupan saling membantu. Baik istri membantu suami, sokong suami, suami bantu istri. Seringkali dalam rumah tangga, pekerjaan di rumah itu, ya, suami seringkali patenkan bahwa pekerjaan di rumah itu harus dikerjakan oleh istri, ya. Namun pada saat ini saya mengajak para suami, mari kita saling membantu dalam setiap pekerjaan di rumah. Baik jika ada kesempatan, kita bantu jaga anak, ya, perhatikan anak. Jika ada kesempatan kita bantu cuci piring. Hal-hal kecil itu jika kita lakukan dengan sepenuh hati, tunjukkan orang punya kasih, maka niscaya rumah tangga kita akan menikmati kebahagiaan. Pada dasarnya, orang percaya harus dipenuhi roh Tuhan untuk menunjukkan kasih Tuhan melalui buah kelemah lembutan. Orang-orang yang menghasilkan buah kasih ini paling tepat digambarkan sebagai seorang yang hidup dalam lingkaran kendalinya, ya. Orang yang sadar diri
yang mengerti satu-satunya orang yang dapat dia kendalikan adalah dirinya sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seringkali masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu terpicu dari saat seseorang mau menguasai orang yang lain. Saya beri contoh, suami seringkali mau menguasai istri. Jika istri tidak mengikuti apa segala sesuatu permintaan suami, itu jadi masalah. Demikian juga istri seringkali berusaha untuk menguasai suami. Dan itu bisa menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga. Yang sebenarnya, yang seharusnya kita baik istri, ya saya baik suami, istri, anak-anak, mari orang berusaha menguasai, mengendalikan diri kita sendiri. Jangan ada dalam pemikiran untuk saya sebagai suami, istri harus tunduk, ya, atau saya istri, suami harus dengar saya. Mari kita jalankan atau kita kerjasama dalam rumah tangga dengan berlandaskan kasih. Saudara-saudaraku, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam keluarga kita cenderung berkonsentrasi untuk mengendalikan apa yang harus dilakukan orang lain menurut pendapat kita daripada berkonsentrasi pada pengaturan respons kita sendiri terhadap apa yang dilakukan orang lain. Pena Inspirasi di Adventist Home halaman 18 mengatakan, setiap rumah harus menjadi tempat cinta. Ya, menarik. Tempat di mana para malaikat tinggal. Bekerja dengan pengaruh yang lembut dan menundukkan di hati para malaikat, orang tua dan anak-anak. Pena Inspirasi ini mengajak kita, ya, setiap rumah harus menjadi tempat cinta. Bagaimana kita menunjukkan cinta kepada istri, istri menunjukkan cinta kepada suami dan kepada anak-anak, sehingga malaikat Tuhan akan bekerja di dalam campur tangan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Undanglah roh Tuhan dalam keluarga saudara, ya. Sehingga anggota keluarga kita akan menghasilkan buah kasih setiap hari. Usaha apapun yang kita buat untuk praktekkan kasih, ya, dalam rumah tangga, jika roh Tuhan kita lupa untuk undang, roh Tuhan tidak menguasai kita, sulit untuk kita dapat praktekkan kasih dalam rumah tangga kita. Di sini saya rindu kita mengingat kembali, ya. Sebelum kita masuki bahtera rumah tangga, ada janji yang harus kita ikrarkan, ya, baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan susah senang, kita memiliki komitmen, ya. Hanya maut yang dapat memisahkan. Mari kita praktekkan kasih. Mari kita praktekkan buah-buah roh dalam hidup kita. Sehingga rumah tangga kita akan menikmati kebahagiaan, damai, sukacita, dan kesetiaan. Undanglah terus Yesus hadir dalam rumah tangga kita. Sehingga hati, pikiran, perasaan kita dituntun untuk mempraktekkan cinta kasih dalam rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara adalah doa dan harapan saya. Amin. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa? Maukah engkau lawan kejahatan, kuasa ada di darahnya? Ada pada saat kuasa
yang ajaib, di dalam darahnya ada pada kuasa yang ajaib, dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari keangkuhan, dalam darahnya ada kuasa. Datanglah membasuh di Golgota, kuasa ajaib di darahnya. Ada pada kuasa yang ajaib, di dalam darahnya ada pada kuasa yang ajaib, dalam darah domba Allah. Maukah melayani Yesus Raja, dalam darahnya ada kuasa. Maukah nyanyi pujian baginya, kuasa ajaib di darahnya. Ada pada kuasa yang ajaib, di dalam darahnya ada pada kuasa yang ajaib, dalam darah domba Allah. Ada pada kuasa yang ajaib, di dalam darahnya ada pada kuasa yang ajaib, dalam darah domba Allah. Dalam darah domba Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan tema Misi kepada yang belum dijangkau bagian pertama. Saya percaya saudara semakin diberkati ketika telah mempersiapkan sebelum mengikuti program ini dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Mari kita tunduk kepala untuk mempelajari firman Tuhan. Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu oleh karena sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Tolonglah kami, urapi hati dan pikiran kami ketika kami akan belajar dan kiranya akan semakin mendorong kami untuk mengambil bagian di dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami kembali mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat tema atau ayat hafalan. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian yang terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita mulai dengan dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang pertama Kisah Para Rasul 17. Di sini merinci kunjungan Rasul Paulus ke kota Athena dan di sana ia berbicara kepada orang-orang yang menyembah berbagai dewa. Dan Paulus menekankan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, bukan dewa-dewa berhala. Dia mengajak mereka untuk bertobat dan untuk mengenal Allah yang sejati. 1 Korintus 2 ayat 2, Paulus menyatakan bahwa ia memutuskan hanya akan mengajarkan tentang Kristus dan Dia yang disalibkan. Ini mencerminkan bahwa fokusnya adalah pesan Injil, yaitu Yesus Kristus, kematian Kristus bagi keselamatan umat manusia. Roma 1 ayat 18-25 membahas ketidakbenaran manusia dan ketidaktahuan mereka terhadap kebenaran Allah. Dan manusia dinyatakan bertanggung jawab karena telah menolak pengetahuan tentang Allah yang terlihat melalui ciptaannya. Dan oleh karena manusia lebih memilih menyembah ciptaan daripada pencipta. Paulus menyoroti akibat-akibat dari penyembahan berhala dan apabila orang menolak untuk mengenal Allah, ada konsekuensi yang harus mereka tanggung.
Selanjutnya kita melihat pengertian judul, misi kepada orang yang belum dijangkau. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita di Kisah Para Rasul 17, apa pengertian yang belum dijangkau? Siapa mereka secara teologi? Mari kita lihat. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34, Rasul Paulus sementara berhadapan dengan orang-orang di Athena yang merupakan penyembah berhala. Dan mereka ini memiliki berbagai macam pendapat, filosofi, dan juga kepercayaan. Kalau kita baca di dalam Kisah 17 ayat 16, di sana dikatakan orang-orang ini telah menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada penyembahan berhala. Mereka menyembah hal-hal yang lain selain Allah. Lalu kemudian Paulus berkhotbah setiap hari tentang Yesus Kristus dan kebangkitannya. Dan ajaran dari Paulus ini memprovokasi beberapa filsuf lalu mengundang dia untuk berbicara di Bukit Mars. Kita baca ini di Kisah 17 ayat 17 sampai 21. Dan pada akhirnya beberapa filsuf dan juga orang di Athena berinteraksi dengan Paulus, termasuk mereka dari golongan Epikurus dan juga dari golongan Stoa. Mereka ingin tahu tentang ajaran Paulus dan meminta untuk menjelaskan ide-ide baru yang ia sampaikan. Itulah mereka kelompok manusia yang menjadi sasaran Paulus di dalam Kisah pasal 17. Pertanyaan kedua tentang mereka yang belum terjangkau ini. Siapa mereka ini sesungguhnya? Kalau kita lihat di Perjanjian Lama adalah mereka yang non-Israel. Kalau di Perjanjian Baru adalah orang non-Yahudi. Dan di zaman Rasul Paulus, orang non-Kristen dan Yahudi. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sebenarnya dalam konteks misiologi gereja Masehi hari ke-7, the unreached atau orang yang belum dijangkau ini mengacu kepada kelompok orang atau suku bangsa yang belum mendengar atau belum memiliki akses yang memadai terhadap pesan Injil di dalam konteks pekabaran 3 malaikat. Nah, mereka ini yang belum tercapai oleh pekerja misi Kristen atau gereja lokal. Ada beberapa kriteria secara umum. Yang pertama yang termasuk orang yang belum terjangkau adalah mereka yang belum pernah mendengar tentang Injil, yaitu orang-orang atau kelompok etnis belum pernah sama sekali mendengar tentang Yesus Kristus. Yang kedua adalah mereka yang belum ada jemaat Kristen. Artinya mungkin mereka sudah dengar tentang Yesus, tetapi belum ada gereja lokal atau jemaat Kristen yang berfungsi di antara kelompok masyarakat ini. Yang ketiga, mereka yang sama sekali belum ada alat terjamah dengan alat komunikasi Kristen. Seperti contohnya siaran radio ataupun internet, bacaan Alkitab, literatur Kristen, media Kristen, sehingga mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Ini termasuk kepada kelompok yang belum terjangkau. Dan yang keempat adalah mereka yang belum merasakan penginjilan aktif. Artinya belum ada usaha penginjilan yang signifikan atau belum ada pekerja misi yang berfokus pada kelompok masyarakat ini. Inilah semua yang termasuk kepada the unreached atau kelompok yang belum dijangkau. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa misi dasar yang akan dibawa kepada mereka yang golongan the unreached atau belum terjangkau ini? Ellen White dalam buku Kisah Para Rasul halaman 197 dan 198 mengomentari ayat hafalan, dia katakan, karena itu di rumah ibadat, ia, Paulus, bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Lalu perhatikan kata-kata berikut. Tetapi pekerjaannya yang terutama di Athena ialah membawa pekabaran keselamatan kepada mereka yang tidak mempunyai pengertian yang cerdas tentang Allah dan tentang maksudnya untuk kepentingan umat yang telah jatuh. Jadi jelas misi yang mendasar yang harus dibawa kepada mereka adalah pekabaran tentang keselamatan bagi mereka yang sama sekali buta terhadap pengetahuan akan keselamatan melalui Yesus Kristus. Baik saudara-saudara, terima kasih pendeta. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Sekarang kita datang pada ayat tema yang terdapat dalam Kisah pasal 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Hal yang perlu kita tanyakan dalam ayat ini adalah,
apa peristiwa yang ada dalam Kisah pasal 17. Yang kedua, apa latar belakang dari ayat inti Kisah 17 ayat 24 dalam konteks Paulus di Athena. Yang ketiga, apa arti dan maksud dari ayat ini. Saudara-saudara, mari kita lihat latar belakang ayat ini. Kisah pasal 17 adalah cerita perjalanan Paulus yang dimulai dari Tesalonika, Berea, dan berakhir di Athena. Di Tesalonika, Paulus masuk ke rumah ibadat dan menerangkan tentang Mesias, yaitu Yesus yang menderita dan bangkit dari antara orang mati. Mendengar hal itu, beberapa dari orang-orang yang hadir, termasuk orang-orang Yunani yang takut akan Tuhan, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka menjadi percaya. Tetapi peristiwa itu membuat orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan menghasut beberapa penjahat dari petualang-petualang di pasar, membuat keributan dan mengacau kota itu dengan menyerbu rumah Yason, dan saat itu pula Paulus dan Silas meninggalkan Tesalonika menuju ke Berea. Di Berea, mereka disambut dengan ramah oleh orang-orang Yahudi yang lebih baik hati daripada yang di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman dengan kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Namun, kedatangan Paulus dan Silas diketahui oleh orang-orang Yahudi yang di Tesalonika. Mereka pun datang menghasut orang-orang yang di Berea, sehingga Paulus dan Silas berangkat menuju ke Athena. Nah, saudara-saudara, ketika Paulus di Athena, ia merasa sedih melihat kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Untuk memenuhi misinya, Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah di rumah sembayang orang Yahudi atau di bait Allah. Paulus juga memilih pasar sebagai tempat untuk ia berdiskusi dengan orang-orang yang ia jumpai. Yang terlebih dari mereka adalah para filsuf dari golongan Epikorus dan Stoa yang pada akhirnya membawa Paulus ke sidang Areopagus untuk mendengarkan ajaran Paulus. Nah, Areopagus itu adalah tempat pidato Paulus kepada para filsuf Epikorus dan Stoa di Athena. Itu dilihat dalam Kisah pasal 17 ayat 19. Tempat ini adalah sebuah bukit berbatu setinggi 370 kaki. Tidak jauh dari Akropolis dan menghadap ke Agora atau pasar yang ada di Athena. Kata ini juga atau tempat ini juga digunakan untuk menyambut konsili yang awalnya bertemu di bukit ini. Nama ini juga atau tempat ini juga berasal dari Ares, nama Yunani untuk dewa perang yang dikenal oleh bangsa Romawi sebagai Mars. Nah, di hadapan sidang Areopagus, Paulus menunjukkan sikap hormat dengan memberikan pujian kepada mereka dengan mengatakan, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku beritakan kepada kamu." Nah, saudara-saudara, di sini Paulus mengupayakan agar tidak ada pertentangan. Dia berusaha meyakinkan Injil dengan cara mengkontekstualisasikan atau beradaptasi dengan tradisi dan kepercayaan mereka tanpa harus ada sinkretisme. Dari pengalaman Paulus ini di Athena, kita menemukan pelajaran penting bahwa dalam penginjilan perlu bagi kita untuk mengadakan penyesuaian atau beradaptasi, bukan untuk kompromi, tetapi untuk sebagai pintu masuk agar Injil dapat masuk tanpa menimbulkan kecurigaan dan penolakan. Nah, sekarang kita datang pada pertanyaan,
Apa arti dan maksud dari ayat inti Kisah pasal 17 ayat 24? Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 352 mengomentari ayat ini. Di ayat ini Paulus berbicara tentang Allah yang benar, yang disembah dan lebih tinggi dari dewa-dewa orang Athena. Di sini juga Paulus memperkenalkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi atau kosmos. Dan inilah yang membedakan dengan ilah-ilah palsu. Dan itu dapat dilihat dalam Yeremia pasal 10 ayat 10 sampai 12. Hal ini juga meyakinkan bahwa Dia adalah Allah pemilik dan penguasa seluruh alam semesta. Itulah sebabnya Dia pencipta, pemilik, penguasa, tidak diam di kuil-kuil buatan manusia. Hal itu dapat dilihat dalam Kisah pasal 7 ayat 48 dan Yohanes 4 ayat 21 sampai ayat 24. Ya, dari pembahasan ayat inti kita berpindah kepada pokok pembahasan penting lain, yaitu seorang Ibrani di Athena. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat, penulis menulis orang Yahudi dan juga orang Ibrani. Mengapa penulis menggunakan penyebutan orang Yahudi dan orang Ibrani? Apakah ada perbedaannya? Serta apa pengertiannya? Walaupun penyebutan orang Ibrani dan orang Yahudi sering digunakan secara bergantian ataupun dalam konteks tertentu tumpang tindih, baik itu secara lisan maupun tulisan, kedua terminologi ini memiliki makna yang berbeda. Istilah Yahudi sering lebih terkait dengan identitas agama dan budaya, sementara Ibrani lebih menyoroti aspek etnis, sejarah, atau bahkan linguistik. Nah, pengertian istilah orang Ibrani adalah keturunan dari bangsa Ibrani atau orang-orang yang berbicara dalam bahasa Ibrani. Dalam sejarah, istilah ini seringkali mengacu pada keturunan Abraham, leluhur Israel, atau pada periode kuno di mana bahasa Ibrani menjadi bahasa dominan di wilayah tersebut. Kita boleh membandingkannya dengan membaca 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-22. Kemudian, istilah orang Yahudi adalah mereka yang mengikuti agama Yahudi atau yang memiliki ikatan budaya, sejarah, dan tradisi dengan agama Yahudi. Kisah 22 ayat yang ketiga itu adalah perkataan Paulus. Nah, meskipun sebagian besar orang Yahudi memiliki akar sejarah dalam keturunan Ibrani, dalam konteks modern tidak semua orang Ibrani adalah Yahudi dan tidak semua orang Yahudi memiliki keturunan langsung dari Abraham. Nah, sekarang dalam pelajaran ini, siapa orang Ibrani yang dimaksud? Paulus adalah seorang Ibrani yang dimaksud dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dialah yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk membawa misi ke kota Athena. Nah, sekarang saat itu sesuai dengan Kisah Para Rasul 17, bagaimanakah kondisi kota Athena, apa kepercayaan dan perilaku penduduknya di sana? Kisah 17 ayat 16 mengatakan, sementara Paulus menantikan mereka, Silas dan Timotius di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Pena inspirasi Acts of the Apostle halaman 233 atau juga bisa kita temukan di dalam Alpha Omega Jilid 7 halaman 197 mengatakan, kota Athena adalah kota metropolis kekafiran. Di sini Paulus tidak bertemu dengan penduduk yang bodoh dan mudah diperdaya seperti di kota Listra, tetapi dengan orang-orang yang terkenal dengan kecerdasan dengan budaya mereka. Di mana-mana patung-patung dari para dewa mereka dan para pahlawan yang dipuja dalam sejarah dan puisi memenuhi pandangan mata. Sementara arsitektur dan lukisan-lukisan yang megah melambangkan kemuliaan bangsa dan penyembahan yang populer terhadap dewa-dewa kafir ada di sana. Indra orang-orang terpesona oleh keindahan dan kemegahan seni. Di setiap sudut kota itu ada tempat penyembahan berhala dan kuil-kuil yang didirikan dengan biaya yang tidak terhitung, membesarkan bentuknya yang megah. Kemenangan peperangan dan perbuatan orang-orang terkemuka diperingati melalui patung, kuil, dan juga lembaran-lembaran. Segala perkara ini menjadikan Athena suatu gudang kesenian yang indah. Jadi dengan apa yang kita sudah lihat tadi, kota Athena dalam konteks Kisah pasal 17 adalah kota yang besar, yang indah, penuh dengan seni dan budaya, yang megah, dan juga merupakan pusat dari penyembahan berhala saat itu. Nah, mengenai penduduknya, ada beberapa hal, fakta di sana. Yang pertama, sudah pasti mereka adalah penyembah berhala. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang modern pada zaman itu, cinta akan seni dan budaya.
Juga yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang terpelajar dan suka dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini filsafat. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua golongan ahli pikir yang disebutkan dalam Kisah 17 ayat yang ke-18, yaitu Epikuros dan Stoa, yang sebenarnya adalah dua sekolah filsafat yang hebat pada zaman itu yang mewakili ide-ide pikiran hebat para filsuf Yunani. Nah, sekarang mengapa Paulus ke Athena dan apa misi yang dibawakan saat itu di Athena? Boleh dikata Paulus berada di Athena by accident. Kunjungan ke kota itu sebenarnya tidak ada dalam agendanya. Kalau kita membaca dalam Kisah pasal yang ke-17 ayat yang pertama, keberadaannya di Athena berawal dari kunjungan Paulus dan Silas ke Tesalonika melalui Amfipolis dan Apolonia. Mereka menjalankan misi mereka mengabarkan Injil Yesus Kristus di sana dan banyak yang menjadi percaya. Namun kemudian mendapat tantangan dari orang-orang Yahudi di sana yang membuat keributan dan kekacauan yang dicatat dalam pasal 17 ayat yang kelima. Akhirnya Paulus dan Silas disuruh berangkat ke Berea. Mereka pindah dari Tesalonika menurut pasal 17 ayat yang ke-10. Di sana pun mereka memberitakan firman dan banyak orang menjadi percaya juga. Ketika orang-orang Yahudi di Tesalonika mendengar hal itu, mereka datang ke sana, ke Berea, dan kembali menghasut serta menggelisahkan hati orang banyak. Akhirnya Paulus terdesak meninggalkan wilayah itu dan sampai dia di Athena. Sementara Silas dan Timotius menurut keterangan pasal 17 masih tinggal di Berea. Nah, pada saat itu dia menunggu Silas dan Timotius di Athena. Paulus tergerak oleh Roh Kudus menyadari bahwa ada kesempatan untuk menjalankan misi Allah kepada penduduk kota di Athena. Alfa Omega jilid 7 halaman 198. Nah, sekarang apa misi yang dibawakan saat Paulus berada di Athena? Kisah 17 ayat yang ke-18 bagian B dia mengatakan, ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitannya. Itulah misi yang dijalankan Paulus di Athena. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita masih melanjutkan, kita belajar tentang metode Paulus dalam menjalankan misinya di dalam konteks Kisah pasal 17 ini. Kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus dia mengobservasi kesetiaan beribadah dari orang-orang Yunani. Dan kemudian dia bertukar pikiran dengan orang Yahudi di rumah ibadah. Dan juga Rasul Paulus menginjil juga kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dari cerita di Kisah 17 ini minimal ada 3 poin tentang metode dari Rasul Paulus. Yang pertama, pengamatan awal. Kalau kita baca dalam Kisah 17 ayat 16-23, Paulus memulai perdebatannya dengan dia mengamati bahwa kota itu sangat beragam dalam hal keagamaan. Ia melihat ada banyak berhala dan dia menemukan ada banyak altar dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Dan ini menjadi titik awal sebelum dia melaksanakan misi. Jadi poin yang pertama, Rasul Paulus mengadakan survei. Dia melihat dan mengobservasi, mengamati sasaran misinya. Yang kedua, pendekatan Paulus yang dia gunakan untuk dia mempresentasikan Injil itu dicatat di ayat 24 sampai ayat 31. Paulus menggunakan keadaan tersebut untuk dia mulai menyampaikan Injil. Ia menggunakan jembatan bahwa Allah yang engkau tidak kenal, sesungguhnya itu adalah Allah yang benar, yang tidak dapat diwakili oleh patung-patung dan dibatasi oleh kuil-kuil buatan manusia. Dia menggunakan itu sebagai jembatan untuk mengarahkan kepada Allah yang benar di sorga. Lalu kemudian poin yang ketiga, di dalam Kisah 17 ayat 31, dia kemudian mengarahkan kepada kebangkitan Kristus. Rasul Paulus kemudian menyampaikan puncak atau inti dari pesannya, yaitu kabar baik tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira tema yang menjadi perdebatan atau tukar pikiran yang terjadi ini? Isi atau tema perdebatan yang dilakukan oleh Paulus di Areopagus dicatat dalam Kisah 17 ayat 16-34. Ada minimal 5 poin penting. Yang pertama, dia berbicara tentang pengenalan kepada kebangkitan Kristus. Paulus menyoroti kebangkitan Yesus Kristus sebagai pokok utama dalam pesannya. Yang kedua, dia juga menyinggung tentang penciptaan. Dan oleh karena Allah ini adalah Allah yang benar, ia menyampaikan bahwa Allah itu dapat dicari apabila dia itu ingin ditemui. Bukan di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Yang ketiga, di dalam diskusi ini juga ada konfrontasi terhadap berhala dan penyembahan yang salah.
Rasul Paulus secara langsung dia menghadapi praktik penyembahan berhala di Athena dan ia menegaskan dengan berani bahwa penyembahan berhala itu tidak benar dan manusia harus berpaling kepada Allah yang benar. Yang ketiga, Rasul Paulus mengangkat bahwa Allah adalah awal dari semua kehidupan. Kita hidup, kita bergerak, semuanya oleh karena diberikan oleh Allah yang di sorga. Lalu yang terakhir, yang kelima, Rasul Paulus menyinggung tentang penghakiman dan keselamatan. Dia menyampaikan bahwa penghakiman yang akan datang oleh Allah, bahwa Yesus Kristus telah ditunjuk sebagai hakim. Namun Paulus juga memberikan harapan ada keselamatan melalui iman kalau orang-orang dari Athena ini mau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah 5 hal yang menjadi pokok diskusi argumen dari Rasul Paulus dengan orang-orang yang ada di Athena. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon mereka ketika Rasul Paulus menyampaikan 5 pokok tadi? Kalau kita baca, maka mereka ini ingin tahu lebih banyak, menimbulkan rasa ingin tahu lebih banyak tentang ajaran Paulus. Sebabnya mereka meminta dia untuk menjelaskan ide-ide baru bagi mereka yang ia sampaikan. Dan memang beberapa orang mengejek Paulus, sementara yang lain mendengar dengan tulus hati, mendengar dengan lebih banyak lagi tentang ajarannya. Dan pada akhirnya kalau kita baca ayat 32-34, beberapa orang menjadi percaya kepada pesan Paulus, termasuk ada nama yang disebutkan yaitu Dionisius dari Areopagus dan juga seorang perempuan yang bernama Damaris. Jadi ada dampak kepada pertobatan ketika Paulus menjalankan misinya di Athena. Saudara-saudara, di dalam pelajaran sekolah Sabat juga menyinggung tentang Paulus di Areopagus. Ada 3 pertanyaan yang akan kita tanyakan pada bagian ini. Yang pertama, apa dampak dari misi Paulus? Yang kedua, siapa yang mempermasalahkan Paulus? Lalu yang ketiga, apa inti permasalahan sehingga Paulus dibawa ke Areopagus? Nah, saudara-saudara, ada 2 tempat yang Paulus pilih untuk misi. Pertama, tempat ibadah orang Yahudi. Di sini Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Kedua, Paulus memilih tempat pasar, di mana Paulus menemui orang-orang yang termasuk ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa. Namun kehadiran Paulus ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah peleter. Ada juga yang mengatakan bahwa ia membawa ajaran dewa-dewa asing sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitannya. Nah, tindakan Paulus ini telah mendorong mereka sehingga Paulus dibawa ke Areopagus, tempat khusus untuk mendengar dan memutuskan perkara agama dan sipil. Di ayat 20 dikatakan begini, sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh, karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Jadi dampak dari kehadiran Paulus di Athena adalah orang Athena khususnya yang hadir saat itu telah mendengar langsung dari Paulus tentang dewa yang mereka tidak kenal dan kini diperkenalkan oleh Paulus. Nah, pertanyaan yang kedua adalah siapa yang mempermasalahkan Paulus? Di dalam Kisah pasal 17 ayat 18 dikatakan begini, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Nah, golongan Epikorus adalah kelompok penganut materialisme yang secara menyeluruh yang menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari atom atau partikel materi. Semua yang bersifat manusiawi akan kembali menjadi materi saat kematian. Mereka tidak percaya pada takdir. Mereka percaya bahwa dewa akan memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut, dan ketakutan dan kehidupan yang nyaman. Kemudian golongan Stoa adalah penganut paham panteisme yang percaya bahwa prinsip ilahi akan hidup di seluruh alam termasuk pada diri manusia.
inilah kelompok yang mempermasalahkan ajaran Paulus. Nah, pertanyaan yang berikut adalah, apa inti masalah sampai Paulus dibawa ke Areopagus? Dalam Kisah pasal 17 ayat 18 dikatakan di situ, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Di ayat 19, lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, boleh kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Inti masalah karena Paulus memberitakan Injil tentang kebangkitan Yesus yang bagi orang Athena hal itu adalah asing. Mereka penasaran, ingin tahu siapa ilah atau Allah yang tidak mereka kenal itu, dan sementara disampaikan oleh Paulus kepada mereka. Ya, melanjutkan pembahasan kita tentang Paulus di Areopagus, apa yang Paulus jelaskan tentang ajaran yang dia bawakan dalam sidang Areopagus? Kalau kita melihat Kisah pasal 17 ayat 23 sampai 31, maka kita boleh melihat Paulus berdiri di atas Areopagus dan menyampaikan paling tidak 3 hal utama dari pengajarannya. Yang pertama, beranjak dari sebuah tulisan di sebuah mezbah sesembahan berhala orang Athena, yaitu kepada Allah yang tidak dikenal, Paulus mengajar tentang siapa Allah itu. Dia katakan dalam Kisah 17 ayat 23, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah itu yang diajarkan Paulus adalah pencipta, dia adalah Tuhan atas langit dan bumi, dia tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dialah sang pemberi nafas dan hidup, serta segala sesuatu berasal dari dia. Di dalam dialah ada kehidupan, dan dia yang menjadikan manusia yang kemudian bangsa-bangsa mendiami bumi. Dia yang menentukan waktu dan musim serta batas-batas kediaman manusia. Dia bukanlah ciptaan yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan dan pelayanan dari manusia. Dia tidak boleh disamakan dengan emas, perak, batu atau ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Itulah ajaran yang pertama dari Paulus. Dia menjelaskan tentang siapa itu Allah. Yang kedua, Paulus juga mengajarkan tentang pertobatan. Dia katakan di dalam Kisah 17 ayat 27, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Itu pengajaran yang kedua. Dan yang ketiga, dia mengajarkan juga tentang penghakiman dalam Yesus yang telah bangkit. Kisah 17 ayat 31, karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh orang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi pengajaran yang ketiga di Areopagus adalah tentang penghakiman dan kebangkitan yang Yesus alami. Nah sekarang apa hasil dari sidang, hasil akhir dari sidang Areopagus? Kalau kita membaca ayat selanjutnya, hasil akhir dari sidang Areopagus adalah yang pertama, timbul di sana para pengejek. Kisah 17 ayat 32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Di lain pihak, yang kedua, hasilnya adalah ada orang-orang yang menjadi percaya. Kisah 17 ayat 34, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama mereka. Dalam hal ini Pena Inspirasi katakan dari buku Alfa Omega Jilid 7 halaman 202, pekerjaan Paulus di Athena sama sekali tidak sia-sia. Kenapa? Walaupun ada penolakan orang-orang yang mengejek, tetapi ada beberapa orang yang dimenangkan dan menjadi percaya di kota Athena. Baik, selanjutnya mari kita diskusikan tentang Allah yang tidak dikenal. Dari sidang di Areopagus ini, apa pengertian dan penjelasan dari Allah yang tidak dikenal ini sebenarnya? Nah, kalau kita cermati baik-baik, Allah yang tidak dikenal ini sebenarnya adalah
jembatan yang digunakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita baca contohnya di dalam Andrews Bible Commentary, New Testament halaman 517, di sana dikatakan, dengan permainan kata-kata, Paulus membawa para pendengarnya dari Allah yang tidak mereka kenal, agnostos, kepada kebenaran yang tidak mereka ketahui, aguneo. Dan ia menawarkan kepada mereka Allah yang pribadi, pencipta alam semesta seluruh dunia. Paulus menggunakan penalaran logis saat ia mengembangkan pidatonya. Allah yang menciptakan segala sesuatu secara logis adalah Tuhan yang berdaulat atas ciptaannya, dan sebagai pencipta, ia tidak dapat dibatasi untuk tinggal di tempat kudus yang dibuat oleh tangan manusia. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Paulus, dia mengatakan bahwa, lihat, Allah yang engkau katakan engkau tidak kenal, sebenarnya dialah Allah pencipta segala sesuatu ini. Dan Allah pencipta itu terlalu besar untuk dibatasi kepada kuil-kuil atau patung-patung buatan tangan manusia. Jadi sebenarnya Rasul Paulus menggunakan tulisan mereka itu untuk merujuk, menarik mereka kepada Allah yang sejati yang ada di sorga. Mengapa Paulus, kalau kita lihat, mempresentasikan ajarannya dengan memuji dulu kesalehan orang-orang di Athena di dalam penyembahan mereka atau kepercayaan mereka itu. Minimal ada 4 poin yang kita bisa ambil tentang teknik daripada Rasul Paulus ketika dia menyampaikan argumentasinya. Yang pertama adalah Rasul Paulus mulai dari titik persamaan atau hal yang positif sebagai pembuka. Dia membuka argumentasinya dengan memuji orang-orang ini yang tulus keinginan mereka untuk menyembah Allah, walaupun Allah itu tidak mereka ketahui. Jadi kita lihat dia mulai dengan titik persamaan atau hal yang positif. Yang kedua, Rasul Paulus masuk kepada konsep yang menjadi bridge atau jembatan. Dia katakan, Allah yang tidak engkau ketahui, siapakah dia itu? Saya mau menerangkan kepada Anda siapa Allah yang tidak engkau ketahui itu. Allah yang tidak engkau ketahui itu adalah Allah pencipta yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Lalu poin yang ketiga, Rasul Paulus menampilkan pukulan telak atau core of the message, inti dari pekabaran, yaitu kebangkitan Kristus. Dia dibangkitkan, dia hidup, dibandingkan dengan berhala-berhala yang mereka sembah, yang mati dan tidak berdaya. Lalu di bagian yang keempat adalah Rasul Paulus membuat panggilan. Kita baca ini ada di ayat 26 dan 27. Dia katakan Allah itu dapat dicari, dia dapat ditemui kalau engkau mau mencarinya. Dia mengajak para pendengarnya untuk mencari Allah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Inilah 4 poin teknik yang dikemukakan oleh Rasul Paulus ketika dia ingin menjangkau para pendengarnya di Athena. Kalau kita baca dalam Kisah 17 ayat 26, di sana dikatakan, dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun dia katakan Allah itu ia tidak jauh dari kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah metode dan teknik Rasul Paulus ini applicable atau berhasil dapat diterapkan di zaman kita? Nah, untuk pertanyaan yang sangat menarik ini, maka penulis penuntun guru sekolah Sabat di halaman 113 memberikan komentar, mengatakan bahwa dibandingkan dengan orang-orang sezamannya, Paulus melakukan pendekatan yang tidak lazim dalam pelayanannya, terutama di Athena. Dia bahkan dapat digambarkan sebagai garda terdepan dalam hal menyesuaikan diri dan kebutuhan keserbabisaan di dalam misi. Kualitas misionaris yang unik sangat dibutuhkan saat ini. Jadi saudara-saudaraku, di sini kita lihat bahwa teknik Rasul Paulus juga dibutuhkan bagi misioneri di abad sekarang ini, menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak biasa untuk dapat menjangkau kelompok mereka yang belum terjangkau ini. Dan Areopagus modern ada di berbagai bagian dan bentuk di banyak pusat kota. Itu bisa berupa di alun-alun, di taman kota, di sudut jalan, pusat perbelanjaan, amfiteater, universitas, atau kafe-kafe. Dan gereja membutuhkan anggota-anggota.
dengan karunia, talenta, kepribadian, dan kreativitas yang sesuai, diberdayakan dan diutus ke pelayanan di tempat-tempat seperti itu. Jadi benar, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dapat diaplikasikan kepada zaman kita sekarang ini, pendekatan yang non-tradisional untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau itu, sehingga cara-cara baru dalam memberitakan Injil dapat disampaikan untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau itu. Saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah Sabat kita juga menyinggung mengenai Allah yang baru. Nah, apa dasar dari orang-orang yang tidak terjangkau seperti Yunani dan Athena menerima kepercayaan Paulus? Bila dirujuk dari Kisah pasal 17 ayat 24 sampai 27, Paulus sedang memperkenalkan Allah pencipta yang tidak tinggal di sebuah kuil dan tidak membutuhkan apa-apa dari manusia. Sebaliknya, mitologi Yunani yang mereka percayai bahwa ilah-ilah mereka tidak dapat diprediksi, egois dan kejam. Sedangkan Allah yang diperkenalkan Paulus adalah Allah yang penuh dengan kasih dan dapat mereka kenal. Nah, pertanyaan, ketika Paulus berhadapan dengan para pendengar, khususnya di Areopagus, mereka takjub dengan pembicaraan dan pengetahuan Paulus. Apakah itu karena ketangkasannya Paulus atau karena peran Roh Kudus ada di sana? Saudara-saudara, Ellen G. White dalam Prophets and Kings dia saksikan dengan kata-kata yang sangat indah dan penuh kelembutan. Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang bijak di Athena tentang tujuan ilahi dalam penciptaan dan pembagian ras-ras dan bangsa-bangsa. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, kata sang rasul, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Hal itu dilihat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 27. Jadi Roh Kudus menggunakan Paulus dengan penuh kebijaksanaan sampai Paulus dimampukan untuk meyakinkan akan Injil bagi orang-orang yang ada di Athena saat itu. Ya, terima kasih pendeta, dan sebagai penutup juga aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan, apakah ada mereka yang tidak terjangkau di sekitar kita, ataukah kita harus pergi ke luar negeri untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau? Adalah memang benar bahwa Allah memanggil kita untuk memberitakan Injil ke ujung-ujung dunia. Nyonya White juga mengatakan dalam buku Gospel Workers bahwa kita dipanggil untuk menjadi misionaris ke negeri-negeri asing. Gospel Workers halaman 464 mengatakan Tuhan sedang memanggil orang-orang yang bersedia meninggalkan semua untuk menjadi misionaris baginya. Dan panggilan itu akan dijawab. Di setiap zaman sejak kedatangan Kristus, amanat Injil telah mendorong pria dan wanita untuk pergi ke ujung-ujung bumi untuk membawa kabar baik keselamatan kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Dan digerakkan oleh kasih Kristus dan kebutuhan akan mereka yang terhilang, para pria meninggalkan kenyamanan rumah, masyarakat, teman-teman, bahkan istri dan anak-anak untuk pergi ke negeri-negeri asing di antara para penyembah berhala dan orang-orang biadab untuk mewartakan pesan kemurahan Allah. Jadi ini adalah panggilan bagi kita. Namun demikian, kalau kita menggunakan konteks pelayanan Paulus di Athena, kita bisa menyamakan mereka yang tidak terjangkau dengan para penyembah berhala di Athena atau para penganut politeisme dan bentuk-bentuk praktek atau kepercayaan kekafiran lainnya. Maka dengan itu bisa kita simpulkan bahwa ada juga banyak yang tidak terjangkau di sekitar kita atau berada di lingkungan kita. Richard Green dalam sebuah artikel yang ditulisnya di Ministry Magazine dengan judul Aim a Saving Bridge mengatakan bahwa di daerah asing, hambatan geografis seperti gunung dan sungai, hambatan budaya dan bahasa, serta keterbatasan dana seringkali menghalangi para penginjil dan misionaris. Sayangnya dia katakan, kesulitan-kesulitan yang sama seringkali menghalangi pesan untuk menjangkau orang-orang di sini, di halaman belakang gereja kita. Kalau kita tergerak dan ada kesempatan yang Tuhan percayakan,
kita bisa diutus untuk pergi ke berbagai wilayah yang tidak atau belum terjangkau. Itu mungkin berada di pulau yang lain atau bahkan di negara yang lain. Namun jangan dilupakan juga bahwa mereka yang menyembah Allah dengan tidak benar, atau mereka memiliki praktek-praktek keagamaan yang tidak sesuai dengan firman Allah, atau mereka yang dengan keras tidak menjalankan kebenaran dan Injil, mereka pun berada di sekitar kita dan mereka bisa kita kategorikan sebagai orang-orang yang belum terjangkau yang berada di belakang gereja kita. Ministry of Healing halaman 287 mengatakan, di samping pintu-pintu kita sendiri dan di negeri-negeri asing, orang-orang kafir tidak diajar dan tidak diselamatkan, dan ini menjadi tanggung jawab dalam panggilan kita. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk menjalankan misi kepada yang tidak terjangkau? Apakah misi ini untuk yang tidak terjangkau ini adalah misi untuk semua orang percaya atau hanya sebagian saja? Dan bagaimana kalau kita tidak mampu atau sanggup melakukan karena berbagai keterbatasan? Misi kepada yang tidak terjangkau ini adalah sebuah misi kepada semua orang percaya. Sebab semua kita yang lahir sebagai orang Kristen, Nyonya White katakan dilahirkan sebagai seorang misionaris. Allah lah yang tahu segala karunia, kemampuan, talenta kita, sebab dialah yang memberikan semua itu menurut ukuran kasih-Nya yang besar kepada masing-masing kita. Artinya Allah tahu siapa-siapa yang bisa dan mampu menjalankan misi kepada mereka yang tidak terjangkau. Namun beban itu adalah menjadi beban bagi semua orang percaya termasuk saya dan saudara sekalian. Nah, kalaupun kemampuan kita terbatas untuk pergi menjadi misionaris ke tempat-tempat yang belum terjangkau atau kepada orang-orang yang sulit dijangkau, kita boleh melakukannya, menjalankan misi itu dengan doa-doa kita. Nyonya White mengatakan di dalam buku Step to Christ halaman 81, jika para pengikut Kristus sadar akan tugasnya, akan ada ribuan orang dimanapun mereka berada saat ini yang memberitakan Injil di negeri-negeri kafir. Dan semua orang yang tidak dapat secara pribadi terlibat dalam pekerjaan ini akan tetap mendukungnya dengan sarana, simpati, dan doa-doa mereka. Dan akan ada lebih banyak lagi pekerjaan yang sungguh-sungguh bagi jiwa-jiwa di negara-negara Kristen. Jadi kita boleh menunjukkan menyatakan dukungan melalui sarana, simpati, dan doa-doa kita. Nah sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Apa yang harus kita lakukan untuk menjalankan misi kepada mereka yang tidak terjangkau? Yang pertama, beban jiwa. Dan semangat misionaris harus dibangkitkan terlebih dahulu di antara umat percaya. Kesadaran untuk memberitakan Injil kepada mereka yang tidak terjangkau perlu dibangunkan kembali. Yang kedua, kita harus penuh dengan doa. Berdoa baik secara pribadi maupun secara kolektif, sebab kita memerlukan keberanian dan kuasa untuk menginjil kepada mereka yang belum terjangkau. Yang ketiga, harus ada pelatihan dan pendidikan khusus untuk menjalankan misi kepada mereka yang tidak terjangkau. Yang keempat, membuka pergaulan yang seluas-luasnya, menjalin persahabatan dengan mereka, menunjukkan simpati, menabur kebaikan, memberi pertolongan, dan mendoakan mereka. Dan perlu kita ketahui ini membutuhkan pengorbanan dari kita yang percaya dan terpanggil. Yang kelima, kita perlu belajar tentang apa keyakinan mereka dan apa yang mereka jalankan di dalam kehidupan kerohanian mereka. Dan kita harus menggunakan hal itu sebagai peluang akses masuk untuk memberitakan kebenaran daripada Tuhan. Yang keenam, jangan pernah menghakimi dan membawakan pekabaran kebenaran dengan cara menyakiti dan menyinggung perasaan mereka atau kepercayaan mereka, atau dengan cara memaksa mereka untuk mengikuti kebenaran yang kita sampaikan. Yang ketujuh, hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari kebenaran yang kita khotbahkan, bagikan kepada mereka. Dan yang terakhir, serahkan semuanya kepada kehendak Allah. Serta kita perlu ingat bahwa ada upah yang Tuhan sediakan kepada kita. Bahwa bekerja bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Gospel Workers halaman 465 mengatakan, tidak ada yang lebih berharga di mata Tuhan selain para pelayannya yang pergi ke tempat-tempat terbuang di bumi untuk menabur benih kebenaran sambil menantikan penuaian. Tidak ada yang dapat mengukur kesungguhan hamba-hambanya saat mereka Ia mengaruniakan rohnya kepada mereka dan melalui usaha mereka jiwa-jiwa dituntun untuk berbalik dari dosa kepada kebenaran. Mari kita menjalankan misi kepada yang tidak terjangkau dengan pertolongan kuasa Roh Kudus dan penuh penyerahan kepadanya. Kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih Engkau memanggil kami sebagai mitra kerjamu untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.
Tuhan, buka mata kami untuk menyadari bahwa di sekitar kami pun ada orang-orang yang belum terjangkau. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami dan menggunakan kami sebagai saksi, membawa terang kebenaran kepada mereka, menyatakan siapa Allah yang hidup, yang benar dan yang berkuasa, dan biarlah Roh Kudus memenangkan hati mereka untuk percaya kepada Tuhan dan untuk bergabung menjadi orang-orang percaya yang diselamatkan dalam kerajaan sorga. Tuhan, kami lemah, kami tidak berdaya, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhanlah yang menggunakan kami untuk kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudaraku sekalian, bagaimanakah kita dapat memperkenalkan Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Tentu saja kita berpikir, oh, bagaimana saya dapat menceritakan Tuhan itu kepada mereka sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Perbuatan besar daripada Tuhan. Itulah yang perlu kita ceritakan kepada mereka. Kita ceritakan apa yang kita rasakan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya apabila kita membuka Alkitab di dalam buku 1 Petrus 2 ayat 9. Dalam buku 1 Petrus 2 ayat 9, dia katakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya garis bawahi kalimatnya itu, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dari Tuhan tentu saja. Perbuatan yang besar yang kita rasakan. Dalam kehidupan kita tentu saja ada hal-hal yang kita yakin ini adalah merupakan keajaiban daripada Tuhan. Kita perlu citrakan itu. Itu merupakan perbuatan yang besar daripada Tuhan. Dalam buku Markus 5 ayat 15, di sana ada kisah ya. Kisah bagaimana orang yang kerasukan setan, dia disembuhkan. Markus 5 ayat 15 dia katakan, mereka datang pada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legiun itu, maka takut dalam mereka. Orang ini yang kerasukan setan, dia menderita oleh karena dia tidak seperti orang biasanya. Tetapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia dipulihkan, dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan pada waktu dia dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan, apa yang dia buat? Dalam Markus 5 ayat 19, dia katakan, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Pada waktu dia disembuhkan, dia merasa bahwa berkat besar dia telah terima. Dia dipulihkan seperti orang biasanya. Dia mau ikut Tuhan. Dia mau mengikut Tuhan. Karena dia pikir, ini yang harus saya buat supaya sebagai ucapan terima kasih saya akan ikut Tuhan. Tetapi Yesus dikatakan, Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Lihat, Tuhan menginginkan dia pulang kepada saudara-saudaranya dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Itulah yang Tuhan mintakan kepada kita, yaitu kita pergi kepada saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, ceritakan apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Perkara besar yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Mazmur 105 ayat 2 dia katakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Inilah yang Tuhan mintakan bagi kita. Supaya ketika kita sudah rasakan perbuatan besar daripada Tuhan, dia katakan, percakapkanlah perbuatan Tuhan itu kepada orang-orang lain. Beritahukan perkara yang ajaib yang kita sudah alami kepada orang-orang lain.
Saya percaya firman ini boleh menjadi satu pegangan bagi kita untuk kita boleh memberitakan Tuhan itu kepada orang-orang lain. Dan pena inspirasi menjelaskan tentang orang yang diubahkan tadi. Dia katakan demikian. Orang gila yang sudah disembuhkan itu. Orang gila yang sudah disembuhkan itu adalah misionaris pertama yang diutus Yesus membawa kabar keselamatan di wilayah Dekapolis. Lihat, orang itu menjadi misionaris. Tadi jadi gila, tetapi dia menjadi misionaris. Karena apa? Karena dia sudah diubahkan dan apa yang dia sampaikan adalah perbuatan besar daripada Tuhan ketika dia disembuhkan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Saya yakin kalau kita membawakan kabar keselamatan kepada orang lain, ceritakan apa yang kita sudah alami bersama Tuhan, kita akan selalu diberkati. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih oleh karena di pagi hari Sabat ini kami telah diberkati oleh Tuhan, di mana kami boleh menerima nasihat-nasihat untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan juga kami boleh mendalami akan firman Tuhan lewat pelajaran-pelajaran sekolah Sabat yang kami sudah ikuti. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kami lewat puji-pujian dan doa-doa, serta nasihat-nasihat untuk kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Kami percaya itu semua akan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan dan menjadikan kami umat-umat Tuhan yang tetap setia dan menjadikan kami umat-umat Tuhan yang akan diselamatkan bila Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami berdoa untuk semua kami yang bersama-sama dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami dengan berkat-berkat limpah. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin.
Ayat panggilan berbakti kita pada Sabat ini terdapat dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-18 ayatnya yang pertama hingga 6. Kami akan baca secara bergantian dan di ayat yang ke-6 kami akan baca bersama-sama. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Dengan lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Sahabat-sahabat di mana saja Anda berada, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa Tuhan kami, Khalik Pencipta, langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bagi Engkaulah segala kemuliaan, kejayaan, keperkasaan, kehormatan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami datang kepadamu di hari yang Engkau berkati, hari Sabat ini. Dipenuhi dengan ungkapan syukur, terima kasih untuk semua kasih sayang, berkat, pertolongan Tuhan yang kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Kami hidup sampai hari ini masih menghirup nafas oleh karena kebaikan Tuhan semata. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah kami ikuti, sekalipun mungkin kami oleh karena halangan atau sakit mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya berkat yang sama boleh menjadi bagian kami, berkat ibadah kami rasakan. Dan bagi sahabat-sahabat kami yang mungkin di dalam pergumulan kesehatan, sementara sakit terbaring, baik di rumah sakit, kiranya jamahan kuasa Tuhan boleh menjadi bagian mereka semua. Mereka boleh dipulihkan, boleh mendapatkan kesembuhan, perpanjangan tangan Tuhan, melalui tangan para dokter, perawat, obat-obatan, terapi yang digunakan, boleh memulihkan mereka, sehingga pada kali yang mendatang, mereka boleh kembali beribadah dalam keadaan yang sehat, terpelihara, dipulihkan oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kami datang kepadamu, berdoa untuk firman
yang akan kami dengarkan, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Jeba. Kuasa Roh Suci menguasai hamba Tuhan ketika dia menyampaikan dan mewartakan firman-Mu. Kami yang mendengarkan boleh dikuatkan, dan pada akhirnya kami semua boleh membawa berkat rohani yang besar lewat pemberitaan firman. Tuhan balas berkat bagi hamba Tuhan yang telah melayani, diberkati dalam tanggung jawab pelayanan, dan digunakan oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi lebih banyak orang. Berdoa secara khusus untuk Cornelius Media yang melayani melalui media ini. Kiranya Tuhan berkati untuk tetap menjadi jembatan kepada kebenaran. Lewat pelayanan media ini akan menjangkau lebih banyak orang, menjangkau kepada yang tak terjangkau, dan pada akhirnya akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan dibawa kepada Tuhan melalui pelayanan media ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau menyediakan jawaban doa lebih daripada apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau bersedia untuk menuntun kami dan mengarahkan kehidupan kami tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. I hear the sound of the mighty rushing wind, and it's closer now than it's ever been. I can almost hear the trumpet as Gabriel sounds the call at the midnight cry. We'll be going home when Jesus steps out on a cloud to call his children. The dead in Christ shall rise to meet him in the air, and then those dead remain shall be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again. I look around me, I see prophecies fulfilled.
and signs of the times. They're appearing everywhere. I can almost hear the Father as He says, "Son, get your children at the midnight cry. The bride of Christ will rise when Jesus steps out on a cloud to call His children. The dead in Christ shall rise to meet Him in the air, and then those dead remain shall be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again. And then those that remain shall be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again. At the midnight cry when Jesus comes again. Comes again. Ayat tema yang dipilih oleh pembicara kita terdapat di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Because I have decided I will go. Shalom. Selamat hari Sabat, saudara sekalian. Kita patut memuji nama Tuhan oleh karena berkat-Nya, sehingga pada hari Sabat yang suci dan diberkati ini kita boleh beribadah bersama-sama. Dan pada Sabat hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga,
Saat ini kami akan membuka lembaran-lembaran suci dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dengan cara Tuhan, dan gunakan hamba yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menjadi saluran berkat firman-Mu, dan anak-anak Tuhan yang siap diberkati dengan pekabaran firman Tuhan akan diberkati, sehingga iman kami dikuatkan, kami dipersiapkan dari dunia ini sampai ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Sabat hari ini, judul pembahasan firman Tuhan yang saya bawakan adalah pergi berguru dulu. Pernahkah saudara, ketika melakukan sesuatu, lalu pekerjaan itu saudara tidak bisa lakukan, lalu ada orang yang katakan, oh pergi berguru dulu. Inilah yang mungkin menjadi gambaran daripada judul ini, saudara. Kenapa kita berguru dan kemana kita akan berguru, saudara? Yang jelas, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 139 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara-saudara, kehidupan yang kita miliki saat ini adalah suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya kita perlu bersyukur. Pemazmur berkata, Aku bersyukur oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Pernahkah di dalam kehidupan saya dan saudara merenungkan bagaimana Allah menciptakan kita begitu ajaib? Ketika kita merenungkan bagaimana kita diciptakan, saudara-saudara, nenek moyang kita diciptakan dari debu tanah. Tuhan bentuk. Dan ketika Tuhan bentuk, dikatakan bahwa manusia itu dibentuk dengan sempurna menurut gambar dan rupa Allah. Suatu hal yang luar biasa. Makanya pemazmur katakan dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib. Saudara-saudara, oleh karena dahsyat dan ajaib ini, maka perlu kita berguru. Kenapa Tuhan bisa jadikan kita dahsyat dan ajaib? Kita harus melihat bahwa ketika berbicara bagaimana Tuhan menciptakan kita, maka saya teringat kepada seorang nabi di dalam Alkitab, yaitu Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-18. Di sana dicatatkan bahwa ketika bangsa Israel jahat di mata Tuhan, maka Nabi Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan amaran kepada mereka. Namun sebelum Nabi Yeremia memberikan amaran, ada alat peraga yang disuruh untuk Yeremia pergi belajar, pergi melihat, yaitu melihat tukang periuk. Saudara-saudara, Yeremia pergi ke tukang periuk, dan di situ dia melihat bagaimana tanah liat yang dibentuk oleh tukang periuk. Tanah itu awalnya lembek, kemudian dicampur dengan air, kemudian diputar, kadang ditinju, kadang dipencet, kadang setelah rusak dibanting kembali, lalu kemudian dibentuk lagi. Dan inilah yang Tuhan suruh kepada Nabi Yeremia. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa Akulah tukang tembikar itu. Akulah yang membentuk kamu.
Dan ketika kita membaca di Yeremia pasal 18 dikatakan, masakan aku tidak dapat membentuk kamu sesuai dengan rancanganku? Dan pemazmur sudah menyadari bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan yang dahsyat dan ajaib. Mengapa kita harus dibentuk oleh Tuhan, saudara? Oleh karena, pertama, kita ini adalah tanah liat. Kita ini tanah. Kita tidak bisa berdaya untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa berdaya untuk diri kita sendiri. Sama seperti tanah itu, dia tidak bisa bentuk dirinya sendiri, tidak berdaya dia, saudara. Nanti kita bisa berharga ketika kita ada di tangan Tuhan. Jadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti kita bisa berharga ketika kita ada di tangan Tuhan. Sama seperti tukang periuk tadi. Ketika dia membentuk tanah itu, maka dia bentuk sesuai dengan apa yang terbaik pada pemandangannya. Dan ketika kita serahkan hidup kita, kita relakan hidup kita, Tuhan akan bentuk kita dengan dahsyat. Dan Tuhan akan bentuk kita dengan ajaib. Hanya saudara, kadangkala dalam kehidupan ini kita biasanya saudara hanya mau terima yang bersih, tidak mau terima proses. Ya. Kadangkala kita sebagai manusia, kita hanya mau tiba pada finishing setelah selesai. Kita tidak mau pada proses. Oleh karena, kenapa saudara? Di dalam buku Yeremia pasal 18 ayatnya yang ketiga. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi saudara, tukang periuk membentuk itu sesuai dengan keinginannya. Dan dalam membentuk itu butuh proses. Ada kalanya kita berputar. Roda kehidupan ini berputar, saudara. Karena ketika bejana ini akan dibentuk, dia diputar. Diputar, saudara. Ada kalanya harus ditekan. Ada kalanya dibakar. Ada kalanya dijemur. Ada kalanya melalui proses-proses sampai bejana itu indah. Tapi biasa kita hanya mau yang indah, saudara. Tidak mau yang proses tadi. Kenapa Tuhan izinkan kita berproses? Oleh karena Tuhan mau kita fokus kepada pencipta kita. Contoh, ketika periuk itu dibentuk atau bejana dibentuk, maka dia akan diputar. Kenapa diputar? Dia diputar supaya terfokus, terpusat. Dia terpusat. Kenapa harus terpusat? Itulah prosesnya. Dalam kehidupan kita, roda kehidupan itu berputar, saudara. Roda kehidupan itu berputar. Kenapa roda kehidupan itu berputar? Supaya kita bisa terpusat hanya kepada Yesus. Tapi kadangkala, saudara, dalam kehidupan ini, ketika roda itu di atas, kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi kadang-kadang ketika roda itu di bawah, kita sudah tidak berfokus lagi. Atau bisa sebaliknya, ketika roda itu di atas, waduh kita sudah lupa Tuhan. Nanti roda di bawah baru kita, aduh Tuhan di mana Engkau? Tapi proses itu. Dan ketika kita berproses, kita dijemur.
menghadapi berbagai pencobaan, menghadapi berbagai tantangan, bahkan dibakar. Dibakar, saudara. Setelah dibakar, lalu kemudian dicat, dan pada akhirnya akan indah. Saudara-saudara, begitulah kehidupan kita. Kenapa Tuhan izinkan itu? Agar tabiat kita, saudara-saudara, tabiat kita bisa lebih baik. Apa yang harus kita buat? Relakan diri kita untuk Tuhan bentuk. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang bentuk kita, maka Dia akan membentuk kita dengan dahsyat dan ajaib. Dia akan bentuk kita luar biasa. Dia akan bentuk kita berharga, saudara-saudara. Dan ketika kita dibentuk, kenapa kita mesti diputar? Kenapa kita mesti dijemur? Kenapa kita mesti dibakar? Oleh karena untuk mengeluarkan yang cacat-cacat, untuk mengeluarkan yang kurang bagus, supaya kita bisa keluar sebagai suatu ciptaan yang luar biasa. Dan apa yang kita alami dalam proses ini, itulah yang kita biasa bahasakan dengan suatu cobaan. Suatu cobaan, suatu pergumulan, suatu tantangan. Dan ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi pergumulan dalam proses ini atau ujian terhadap iman, apa yang harus kita lakukan? Ketika dalam situasi berproses seperti ini, saudara, Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita. Di dalam Yakobus pasal 1, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Saudara, Yakobus mengatakan berbahagia kalau kita melalui proses. Kalau kita ditindis, kalau kita dibakar, kalau kita dijemur, kalau kita dibentuk, ditekan, dan berbagai proses agar kita bisa dibentuk dengan indah. Dan inilah pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Dan pencobaan-pencobaan itu Rasul Paulus katakan berbahagia. Kenapa? Oleh karena di ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Oh, luar biasa, saudara. Jadi, dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan pencobaan, Tuhan izinkan tantangan, Tuhan izinkan ujian datang kepada kita. Tujuannya itu semata-mata adalah supaya kita sempurna, supaya kita utuh, supaya kita tak berkekurangan, supaya karakter kita bisa seperti karakter Kristus. Saudara, untuk bisa memperoleh hal itu, maka dalam melewati tantangan ini, untuk bisa memiliki karakter seperti Kristus, di dalam buku Kolose pasal 3 ayat 15, dia katakan, karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kata duniawi yang dimaksudkan tadi itu adalah kenajisan atau semua hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi semua hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah di dalam melalui proses Tuhan membentuk kita, itulah yang kita alami ketika tukang periuk tadi atau tukang tembikar tadi. Dia membasahi adonan tanah liat itu, jadi lembek, dia tindis, kemudian dia bentuk, setelah dia bentuk, dia jemur, setelah dijemur, dia bakar, setelah dibakar, dicat dengan cat yang indah. Jadi, untuk mematikan di dalam diri kita hal-hal yang duniawi,
kita harus melalui proses seperti ini. Jadi dalam menghadapi situasi kehidupan ini, saudara, Tuhan rindu kita matikan. Kenapa kita harus matikan? Oleh karena Tuhan akan membentuk kita sesuai dengan rancangannya. Tanah liat dibentuk dengan segera pada saat masih lembek. Tukang periuk tidak akan pernah membiarkan adonan itu menjadi keras. Tapi segera. Jadi saudara, dalam kehidupan kita, jangan kita menunda untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dibentuk olehnya. Oleh karena firman Tuhan sendiri katakan di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi ketika Tuhan berbicara di dalam diri kita untuk buat yang benar, untuk buang yang tidak baik, mari kita segera agar Tuhan bentuk kita. Jangan sampai kita keras, saudara. Karena dalam kehidupan ini seringkali banyak orang yang katakan, oh memang saudara, yang ini benar, yang itu betul. Tapi ya, tunggu dulu. Jangan kita menunda, saudara. Karena kita tidak bisa dibentuk oleh Allah ketika kita masih mengeraskan hati. Itulah sebabnya kita perlu buang hal-hal yang membuat atau menghalangi kita dibentuk oleh Tuhan. Dan bagaimana ketika kita dalam situasi seperti itu? Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, saudara. Selalu datang kepada Yesus. Oleh karena Yesus adalah air hidup. Dia yang akan membasahi tanah liat ini. Kemudian akan menjadi lembek kembali. Lalu bisa dibentuk tanah hati kita yang keras. Ketika Roh Kudus ada di dalam, Yesus akan membentuk saya dan membentuk saudara-saudara. Makanya, berguru kepada tukang tembikar dalam kehidupan kerohanian kita. Bagaimana saya bisa agar saya ini menjadi ciptaan yang dahsyat dan yang ajaib? Agar saya ini memiliki karakter Kristus. Oleh karena hanya karakter Kristus yang layak di dalam kerajaan surga. Yang layak bagi kerajaan surga. Jadi, mari kita segera datang kepada Yesus. Oleh karena jangan sampai kita mengeraskan hati. Karena ketika kita mengeraskan hati, sangat berbahaya, saudara. Saudara, tukang tembikar atau tukang periuk selalu menciptakan bejana-bejana yang dari tanah liat itu, menciptakan untuk suatu maksud yang baik. Untuk suatu maksud yang baik. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi saudara, kalau tukang periuk, tukang tembikar itu membuat bejana tanah liat ini untuk ditempati hal-hal yang berharga, maka firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bejana tanah liat dan di dalam kita ada harta yang berlimpah-limpah. Siapa harta yang berlimpah-limpah itu di dalam diri kita? Dialah Yesus, dialah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ketika Yesus yang membentuk kita, saudara, dia akan ada di dalam diri kita. Walaupun kita ini adalah tanah liat, tetapi Yesus ada di dalam diri kita. Maksud yang mulia dari tukang tembikar adalah bejana-bejana yang dibentuk itu selalu ditempati barang-barang yang berharga. Dan ketika kita dibentuk oleh Allah,
maka Roh Kudus ada di dalam diri kita, Yesus ada di dalam diri kita, karakter Kristus akan nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi suatu pribadi yang berharga, suatu pribadi yang luar biasa, suatu pribadi yang disiapkan untuk kekekalan, bukan untuk sementara dan binasa di dunia ini, tapi suatu tempat kekekalan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan bagi saya. Jadi, tanah liat terbentuk itu akan indah dan manfaatnya juga indah. Tidak sedikit orang-orang yang ada di dunia ini membeli akan berbagai macam guci yang dari tanah liat, lalu mereka pajang di rumah mereka berbagai pajangan yang sangat indah, dan itu nilainya sangat mahal. Nilainya sangat mahal. Dan tahukah saudara, Yesus sudah membentuk kita. Dia telah membentuk kita. Itu sebabnya nilai kita adalah nilai yang sangat mahal, yaitu melalui darah anak domba Allah, melalui darah Kristus. Makanya Yesus mau tinggal bersama-sama dengan kita, sekalipun kita ini tanah liat, saudara. Makanya pada Sabat hari ini, saya mengajak kepada kita, relakanlah diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saudara-saudara, Tuhan berhak atas diri saya dan diri saudara. Tuhan membentuk saudara dengan maksud. Bukan hanya dibentuk begitu saja, tapi ada maksud. Dan maksud Tuhan itu adalah misinya bagi saya dan saudara-saudara. Itulah sebabnya ketika Tuhan membentuk kita, Tuhan akan membentuk kita dengan berharga pada pemandangan Tuhan, dan dengan maksud yang mulia ataupun maksud yang kurang mulia, tapi dengan tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sudah membaca di ayat bersahutan kita tadi, kita dapati bahwa Tuhan selalu bersedia membentuk kita. Dan pada Sabat ini, sudahkah kita merelakan diri untuk dibentuk oleh Tuhan? Karena firman Tuhan berkata bahwa, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda dipakai untuk tujuan yang mulia? Saudara, Tuhan mau membentuk kita dengan cara yang mulia. Atau mungkin kita melihat bahwa saya ini kurang mulia, saudara-saudara. Tuhan menciptakan kita dengan suatu maksud dan tujuan. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam kehidupan yang Tuhan rancangkan. Oleh karena kita akan berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib ketika kita benar-benar merelakan hidup kita ini untuk dibentuk oleh Tuhan. Kiranya saudara boleh dibentuk oleh Tuhan, saya dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita akan indah pada pemandangan Tuhan, kita akan berharga pada pemandangan Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita, Kristus hadir, Roh Kudus hadir, dan kita akan dipersiapkan dari dunia ini sampai ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan setia, bawa yang berduka
kita jadi umat Yesus selamanya. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami agar kami boleh merelakan diri kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika kami ada di tangan Tuhan, kami akan menjadi suatu pribadi yang berharga. Kami akan menjadi suatu pribadi yang disiapkan untuk maksud tujuan yang mulia. Dan kami akan disiapkan dengan suatu pekerjaan yang Tuhan siapkan bagi kami. Bahkan Tuhan akan persiapkan kami dari dunia ini sampai ke dalam rumah Bapa yang Bapa sediakan. Berkati semua saudara kami yang berbakti bersama-sama pada Sabat ini. Diberkati dalam kehidupan mereka. Diberkati dalam pekerjaan mereka. Berkat-berkat surga melimpah dalam kehidupan mereka. Dan kami sama-sama mempersiapkan diri untuk hari Maranatha. Sehingga tidak ada di antara kami yang binasa. Tapi kami semua selamat ke dalam kerajaan surga. Ini doa kami Bapa yang kami persembahkan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus dalam sabdanya yang kudus. Sekarang tiba waktunya semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah. Haleluya, Dia Raja. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Puji nama Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kita pada Sabat hari ini telah selesai. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama dengan kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bahagian kita semua. Saya, Pendeta Calvin Lumowa bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan berjumpa minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right.